Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Belajar. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta PPG yang sebentar lagi akan mengikuti ujian pengetahuan atau UTBK. Semoga Bapak Ibu dalam mengikuti ujian diberikan kelancaran sehingga nanti Bapak Ibu dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat pendidik. Amin amin ya robbal alamin. Berikut adalah beberapa contoh studi kasus yang dapat Bapak Ibu jadikan referensi dalam membuat studi kasus. Tentu Bapak Ibu harus menjawab semua poin pertanyaan dari pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 4 dalam membuat studi kasus. Dari mulai permasalahan apa yang pernah Bapak Ibu hadapi. Bagaimana upaya Bapak Ibu untuk menyelesaikannya? Apa hasil dari upaya penyelesaian permasalahan yang ditemukan? Dan pengalaman berharga apa yang Bapak Ibu bisa petik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Semua pertanyaan tersebut harus dijawab oleh Bapak Ibu. Banyak hal yang terjadi pada saat kegiatan pembelajaran, sering Bapak Ibu guru menemukan situasi kelas yang sangat kompleks. Dari mulai siswa yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa yang pemalu. Siswa yang tidak percaya diri. Kemampuan belajar siswa yang rendah. Siswa yang mudah emosi. Dan masih banyak hal yang Bapak Ibu temukan di kelas pada saat pembelajaran. Berbagai permasalahan yang Bapak Ibu temukan pada saat pembelajaran dengan siswa. Salah satu dari permasalahan tersebut dapat dijadikan sebagai studi kasus dalam menjawab soal ujian pengetahuan UKPPG. Adapun ketentuan pada tryout studi kasus, Bapak Ibu harus menulis studi kasus sebanyak 500 kata. Bapak Ibu bisa mempersiapkan ujian dengan cara berlatih membuat studi kasus dan menghitung jumlah kata yang Bapak Ibu ketik pada laptop atau komputer. Karena pada saat ujian nanti Bapak Ibu harus menguasai kosakata yang akan Bapak Ibu buat dalam studi kasus. Berikut adalah contoh studi kasus. Pembelajaran berdiferensiasi. Permasalahan yang pernah dihadapi. Saya pernah menghadapi permasalahan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas rendah. Salah satu permasalahan utama adalah adanya perbedaan kemampuan yang signifikan di antara murid-murid. Beberapa murid sangat cepat memahami materi, sementara yang lain memerlukan waktu lebih lama dan pendampingan lebih intensif. Selain itu, ada murid yang cenderung pasif dan enggan berbicara atau berpartisipasi dalam diskusi kelas, yang membuat saya kesulitan untuk menggali ide dan pendapat mereka. Upaya untuk mengatasi masalah. Identifikasi kebutuhan murid. Saya melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi kemampuan dan kebutuhan setiap murid. Hal ini membantu saya memahami siapa saja yang memerlukan pendampingan lebih intensif dan siapa yang bisa diberikan tantangan tambahan. Pendampingan individu. Saya memberikan pendampingan individu kepada murid yang cenderung pasif dan enggan berbicara. Saya menggunakan pertanyaan pemantik untuk membantu mereka menyusun cerita atau pendapat yang akan disampaikan. Misalnya, saya bertanya tentang pengalaman menarik yang pernah mereka alami dan bagaimana perasaan mereka saat itu. Diferensiasi konten dan proses. Saya membagi murid menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Murid yang memerlukan bimbingan diberikan materi dasar dan pendampingan lebih intensif, sementara murid yang cukup mahir diberikan tugas mandiri yang lebih menantang. Murid yang sangat mahir diberikan tugas tambahan seperti membuat presentasi menggunakan PowerPoint. Penggunaan media pembelajaran. Saya menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, seperti gambar, video, dan alat peraga sederhana, untuk menarik minat murid dan memudahkan mereka memahami materi. Misalnya, saya meminta murid untuk menggambar pengalaman menarik mereka sebelum menceritakannya secara lisan. Hasil dari upaya. Hasil dari upaya tersebut cukup memuaskan. Murid yang sebelumnya pasif mulai menunjukkan peningkatan dalam partisipasi dan keberanian untuk berbicara. Mereka lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat dan ide mereka. Murid yang memerlukan bimbingan juga menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap materi yang diajarkan. Selain itu, murid yang sudah mahir merasa lebih tertantang dan termotivasi dengan tugas tambahan yang diberikan. Pengalaman berharga. Pengalaman berharga yang bisa saya petik dari menyelesaikan permasalahan ini adalah pentingnya memahami kebutuhan individu setiap murid dan memberikan pendampingan yang sesuai. Pembelajaran berdiferensiasi membantu saya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan setiap murid sesuai dengan kemampuan mereka. Dengan pendekatan yang dilakukan, saya belajar bahwa penggunaan media pembelajaran yang bervariasi dapat meningkatkan minat dan motivasi murid dalam belajar. Murid yang cukup mahir dapat mengumpulkan hasil kerja mandiri,
Sementara murid yang sudah mahir dapat mempresentasikan hasil kerja menggunakan PowerPoint yang dilengkapi gambar dan grafis. Itulah salah satu contoh studi kasus yang Bapak Ibu guru dapat dijadikan sebagai referensi dalam membuat studi kasus. Berikut ini adalah bagaimana cara agar Bapak Ibu guru dapat mengetahui jumlah kata yang Bapak Ibu guru buat. Dengan cara blok semua hasil tulisan Bapak Ibu guru. Kemudian pilih Review. Dan klik pada bagian Word Count. Maka akan tampil pada layar laptop atau komputer dan Bapak Ibu guru dapat melihat jumlah kata yang Bapak Ibu ketik pada studi kasus yang Bapak Ibu guru buat. Demikian video pembelajaran contoh studi kasus. Semoga bermanfaat. Saya doakan semoga Bapak Ibu lulus ujian PPG. Amin amin ya robbal alamin.